Sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan pasti ada. Kalau ada yang bilang Tuhan tidak ada, ini sangat keliru besar. Dipahami bagaimanapun tidak akan bisa kalau Tuhan itu tidak ada atau Allah tidak ada. Tidak mungkin ada sesuatu tapi tidak ada yang menjadikan sesuatu itu. Makanya orang Badawi ditanyakan, "Kaifa arafta rabbak?" Bagaimana kau mengenal Tuhanmu? Lalu orang Badawi itu mengatakan, "Al-bu'ratu tadirru 'alal ba'ir wal masiru tadullu 'alal yasir." Biasanya kalau ada kotoran itu ada sapinya atau ada binatang ternaknya yang buang air di situ. Enggak mungkin kotoran ayam ada di rumah kita, tapi ayamnya enggak pernah ke rumah kita. Kotoran kambing ada di jalanan, kok kambingnya nggak pernah ada, nggak mungkin. Dan tidak mungkin ada jejak kaki kalaulah tidak ada orang yang lewat di situ. Tiba-tiba ada jejak, ini jejak siapa? Tentu kita bertanya, pasti ada orang lewat di sebelumnya. Begitu juga ini bumi. Bumi ini pasti ada. Sebelumnya pasti juga ada. Siapa yang sebelum ada bumi ini? Siapa yang sebelum ada tanah ini? Siapa yang sebelum ada kita ini? Pasti pencipta kita semua. Ini logika awam dan bisa diterima siapapun. Makanya kalau orang nggak percaya Tuhan, itu walaupun pangkatnya apapun, jenderalkah dia, doktorkah dia, tapi dia nggak percaya Tuhan, salah. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada sebelumnya api. Itu semua begitu. Nggak mungkin ada kain kalau sebelumnya tidak ada benang. Semuanya pasti ada yang sebelumnya. Sehingga paham komunis yang menjadi gerakan 30 PKI, Partai Komunis Indonesia, September, itu sampai sekarang masih ada mungkin anak cucunya. Tapi tidak boleh kita dan anak-anak kita ini masuk ke dalam pemikiran-pemikiran mereka. Seperti apa pemikiran mereka? Banyaklah. Makanya dulu ada guru-guru sekolah maksudnya, yang termasuk Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia Orang-orang Komunis, mengajarkan Tuhan itu nggak ada. Dengan cara apa? Nak, dikumpulkannya anak-anak sekolahnya, coba minta ke Tuhan, nak, permen. Ya Tuhan, berikan kami permen. Akhirnya tidak dapat permen. Coba minta ke guru, nak, ke kami. Bu guru minta permen, langsung bu guru itu memberi langsung. Itu buktinya kata guru, ada nggak Tuhan? Tentu tidak ada. Dan ajaran-ajaran ini kadang-kadang masuk di akal, tapi belum sampai kepada akal yang sempurna. Sehingga pengaruh-pengaruh apapun yang sepertinya betul, sepertinya benar, tapi itu meniadakan Tuhan, tapi itu komunis, maka kita tolak di negara kita, bangsa kita, apalagi agama kita yang memakai Tuhan atau kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ada dan dia adalah satu-satunya. Dia tidak bisa dua, tidak bisa tiga, dan banyak-banyak lagi. Pernah kejadian dulu, Jenderal Nasution, ini adalah salah satu jenderal yang selamat dari 7 jenderal. Jenderal Nasution ini
berkawan dengan ulama karismatik dari Lirboyo. Namanya Kiai Mahrus Ali. Sebelum kejadian G30 SPKI ini, sebelum tahun 65. Akhirnya si Nasution ini dengan Mahrus Ali datang ke Sidoarjo, ke rumahnya Kiai Ali Mas'ud atau terkenal dengan Gus Ud atau Mbah Ud. Mbah Ud Pagarwojo di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka sowanlah berdua datang ke Mbah Ud atau Gus Ud. Sampai di rumah Gus Ud, lalu Gus Ud bilang, minumlah nak, kamu selamat nanti. Atau kalau bahasa Jawanya, ombehan le, kue ben selamat. Minum, disuruh minumlah si Jenderal Nasution itu. Itu bingung lah dia. Maksudnya apa ini orang? Orang tua ini maksudnya apa? Aku disuruh minum kok selamat. Apa hubungannya aku dengan keselamatanku? Selang beberapa waktu terjadilah gerakan malam penculikan 7 jenderal. Semuanya kena. Ahmad Yani kena. Banyak kena. Panjaitan kena. Yang bisa lolos Nasution. Walaupun mengorbankan anak Ade Irma Suryani yang ditembak oleh salah satu tentara PKI. Dan juga Pierre Tandian yang mengaku sebagai Nasution. Disitulah baru teringat San Nasution. Inilah kalimat orang tua atau Kiai Mas'ud itu atau Kiai Mbah Ud itu. Disuruhnya aku minum, kowe ben selamat agar kamu selamat. Ini di dalam Islam ada nama istilahnya mukasyafah. Ada orang-orang tertentu soleh, para kekasih Allah bisa melihat masa depan dengan izin Allah. Mungkin ketika itu Mbah Ud tahu ini bakal terjadi nih. Nah, minumlah nak agar kau selamat. Selamatlah Nasution dan alhamdulillah dialah satu-satunya yang selamat. Makanya Sayyidina Abu Bakar juga begitu. Ketika berkhutbah seperti ini, disuruhnya mundur. Mundurlah orang jemaah. Rupanya dia melihat ketika sedang perang, umat Islam pasukannya lagi susah payah. Dia perintahkan umat Islam, sedangkan dia bukan di medan perang tapi di atas mimbar khutbah. Inilah maksud saya. Jangan pertama menerima pemahaman komunis apapun. Yang kedua, dekat-dekatlah sama orang soleh. Mana tahu ada pandangan dia bisa menyelamatkan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.